Shalom teman-teman semua yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di seluruh penjuru dunia. Ketemu lagi dengan Lindsay. Kali ini Lindsay akan ditemani oleh putra-putra Tuhan yang luar biasa. Putra-putra rohani Tuhan. Umat-umat Tuhan. Soldiers-soldiersnya Tuhan. Kali ini kita akan membahas mengenai peperangan roh di zaman sekarang. Kenapa kita mengangkat peperangan roh? Karena banyak sekali teman-teman yang lahir baru, yang Kristen, yang tidak mengerti akan peperangan roh. Perang kita ini bukan hanya bukan flesh and blood, artinya bukan daging dan bukan darah. Perang kita ini ada di udara. Sebelum saya ke sana memperkenalkan teman-teman saya, Pak Dani dan Pendeta Tony Bastaman. Lebih lanjut, mungkin kalian belum kenal ya dengan Pak Tony, saya udah kenal. Mungkin kalian juga belum kenal dengan Pak Dani, tapi saya udah kenal. Tapi sebelum saya ke sana, saya akan membawakan satu firman. Ya, saya akan share screen. Saya ke sini. Okay. Ephesians 6 ayatnya dari yang ke-10 ya. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Akhirnya, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Karena kalian bersatu dengan Dia. 11. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devils. Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Therefore, karena itu, ayo kita kerjakan. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand the devil in the evil day, and having done all to stand. Sebab itu, sekarang pakailah seluruh perlengkapan perang Allah, supaya pada hari yang jahat kalian sanggup melawan serangan-serangan musuh, dan supaya setelah kalian berjuang sampai akhir, kalian masih gagah perkasa. Ya, jangan habis perang terus panas dalam. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplates of righteousness. Hendaklah kalian siap siaga, pakailah kesetiaan kepada Allah sebagai ikat pinggang, dan ketulusan sebagai baju besimu. Iman ya. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Dan hendaklah kerelaan untuk memberitakan kabar baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. Rela untuk memberitakan kabar baik, bukan karena duit ya. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Setiap waktu pakailah percayamu kepada Tuhan, ya. Percayamu kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Sebagai senjata penangkis dengan iman itu kamu dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. And take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God. Ambillah keselamatan. Keselamatan nih, bukan tradisi, bukan ritual, sebagai topi baja, dan perkataan Allah sebagai pedang dari roh Allah. Ini penting ya, keselamatan, salvation, ya, bukan ritual, bukan tradisi. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints.
Lakukanlah semua itu sambil berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan berdoalah sebagaimana Roh Allah memimpin kalian. Hendaklah kalian selalu siaga dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Berdoalah selalu untuk semua umat. Jangan menyerah, jangan jadi mu'alaf kali ya maksudnya. Okay. And for me, that utterance may be given to me, that I might be open my mouth boldly to make known to the mystery of the gospel. Dan berdoalah untuk saya ya, dan juga untuk Pak Tony, dan juga untuk Pak Dani, dan semua, supaya pada waktu saya berbicara, Allah memberikan kepada saya kata-kata yang tepat. Amin. Dan supaya saya dengan berani dapat memberitahukan rahasia kabar baik itu. Haleluya. Mari Pak Tony. Pak Tony akan membawakan sebuah pujian dan juga pujian untuk kita memulai berperang. Silahkan Pak Tony. Haleluya, puji nama Tuhan. Sudah siap untuk berperang? Yuk kita doa dulu. Kudus, kudus, Engkau Allah yang kudus, layakkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Kami tidak membela diri, ampuni perkataan, sikap hati, pikiran, tindakannya tidak menyenangkan hati-Mu. Kami tahu kami sudah ditebus, tapi masih banyak perkara yang belum kami bereskan. Biarlah darah-Mu menguduskan kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami tahu Tuhan, iblis bagaikan singa yang mengaung-ngaung, yang sedang mencari orang yang bisa ditelan. Tetapi kalau kami berada di bawah naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, kami aman dan kami akan bangkit berdiri dan melawan iblis dalam nama Yesus. Sebentar, iblis nggak senang nih. Hang on. Dalam nama Yesus, saya rebuke semua penghalang-penghalang dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Iblis tidak senang. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam Tuhanlah kekuatan ya bukti batu dan keselamatan usul. Hanya padamu aku percaya. Menara dan engkau berlindung. Waktu kita selalu bersekutu, cinta kepadamu jangan pernah berubah. Aku percaya waktu beranjak dan kasih setia tak berhindar. One more time, I want you everybody say. Hanya padamu hatiku percaya. Dan kota perlindungan Tuhan selalu sebab cinta padamu akan pernah berubah. Hatiku percaya bergoncang dulu beranjak namun kasih
setiamu tak pergi dariku, kasih Haleluya. setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Iblis nggak senang, sudah kasih ya. Iya, Jarang benar sekali Pak. gitarku jadi lepas-lepas. Anyway, haleluya, puji nama Tuhan. Iblis sudah kalah anyway di dalam nama Yesus Kristus. Pak Tony, itu mic-nya ke mute. Ya, puji nama Tuhan, sudah kekasih. Saya akan mulai. Saya senang sekali bersama Ibu Lince dari Florida dan orang hebat Pak Dani bersama kita ya. Sudah kekasih, saya akan mulai mengenai apa sih peperangan rohani ya. I am the Ghostbuster. Saya sendiri adalah Ghostbuster, tukang musir setan. Kenapa sudah kasih? Dulu saya bekas okultisme ya. Saya bekas pecandu narkoba 15 tahun. Saya sudah kena penyakit jiwa. Di sini ada seorang psikolog, Pak Dennis Steven ya. Dan dokter dokter di Eropa sudah mengatakan I have to take medication the rest of my life. Tidak akan pernah sembuh. Ya, penyakit bipolar di Indonesia itu dulunya manic depression. Ya, saya 15 tahun narkoba, I had no day without drug and alcohol. Dan ilmu saya saya dulu pengen sakti, sudah kasih dari Madura sampai Banten. Saya tidurin semua kuburan keramat, pengen sakti. Saya punya ilmu-ilmu. Saya Abdul Qadir Jailani itu zamannya Nabi Muhammad paling sakti. Ya, walaupun saya lulus SMA nggak lulus di Indonesia, saya bisa kuliah di Australia, bisa gampang cari kerja. Karena apa? Ya emang ilmu itu ada. Tapi semua ilmu saya rontok. Ya setelah saya capek 15 tahun berkiprah di narkoba di Eropa dan di Australia, akhirnya Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menyembuhkan saya dari bipolar saya, manic depression saya, dari narkoba selama 15 tahun, dan saya disembuhkan dari okultisme saya. Nah, oleh karena itu saya terima Yesus dan saya mau berguru sama Nabi Isa. Kenapa? Ya, ilmu saya rontok sama dia. Dan puji nama Tuhan ya, kalau sampai hari ini saya dibilang Ghostbuster, dari Nyi Roro Kidul sampai ke Voodoo di Amerika, kita hajar karena apa? Bukan karena saya hebat. Ya, karena firman Tuhan mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus mengutus murid-muridnya. Ya, kalau saya KKR keliling Indonesia, saya tantang, sudah kasih. Ya, kalau ada kuasa yang mengalahkan Yesus Kristus, saya berhenti. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, bukan saya bragging. Nah, jadi kembali lagi peperangan rohani. Tadi Ibu Linsi sudah bercerita apa itu peperangan rohani. Nah, saya mau katakan juga kepada saudara ya, ada beberapa gereja yang tidak percaya dengan peperangan rohani karena doktrin. Ya, karena doktrin. Tetapi ada juga gereja yang percaya tidak melakukannya karena melawan peperangan rohani nggak main-main. Iblis nggak takut dengan orang baik. Iblis takut dengan orang benar. Arti kata, kalau kita nggak benar, jangan main-main ngelawan iblis. Anak sekewa mengusir setan di dalam nama Yesus Kristus dicabik-cabik, saudara kasih. Jadi kalau kita mau melawan iblis, pastikan kita lahir baru, dibenarkan oleh Tuhan, dan hidup benar di dalam Tuhan. Ya, iblis akan lari. Ya. Tetapi kalau kita nggak peperangan rohani, kita pun kalah. Karena di hari-hari akhir zaman ini adalah hari-hari yang mengerukkan. Nah, sebelum kita berbicara ke akhir zaman, saya mau bikin frame dulu. Secara alkitabiah ya. Secara alkitabiahnya dikatakan apa itu mengusir setan ya. Di dalam amanat agung di Markus 16 ayat ke-17 kalau nggak salah, di Markus di Kejadian ya dikatakan bahwa mengusir setan itu bukan karunia. Banyak orang bilang Pastor Tony ini katanya punya karunia mengusir setan. Tidak. Alkitab mengatakan mengusir setan itu tanda orang percaya. Di Markus 16 ada tanda orang percaya. Jadi harus ada tandanya juga, jangan percaya aja. Oh, pastor saya masuk surga. Kenapa? Saya percaya Yesus. Harus ada tandanya juga dulu. Ya, iblis juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iblis percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, tapi dia tidak menyembahnya. Yang parah itu kadrun. Kadrun nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau iblis aja percaya Yesus itu Tuhan, nah kadrun itu nggak percaya karena matanya terselubung. Ya, jangan menghakimi juga. Kita celikan matanya. Coba dikatakan
Bukan, oke. Sebagai bukti mereka percaya orang-orang itu akan mengusir roh jahat. Ya, di LAI-nya tanda orang percaya akan mengikuti roh jahat. Ya, jadi kembali lagi tanda orang percaya. Ya, ya, ya. Jadi perhatikan, mengusir setan itu bukan karunia, tanda orang percaya. Jangan percaya-percaya aja, buktikan mana ada tandanya. Kalau setan belum bisa diusir, jangan-jangan Anda belum orang percaya. Itu kata Yesus. Yesus nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Tolong Lindsay dibukakan Lukas yang 10 ayat yang ke-20. Ya, yang kedua. Oke, Ya, bentar ya. Lukas 10 ayat yang ke-20. Ya, saya sudah hafal di luar kepala. Jangan kau bangga kalau roh-roh jahat bisa diusir di dalam nama Tuhan. Benar. Tetapi berbahagialah, namamu tertulis di surga. Nah, ya ini bukan LAI, tapi oke. Okay. Ya, sekalipun begitu janganlah bergembira karena roh-roh jahat itu taat kepadamu. Ya, diusir. Ya. Lebih baik kalian bergembira karena namamu tercatat di surga. Janganlah kau bergembira. Ya. Ya, siapa nggak senang dong? Kita ngelawan iblis, iblisnya lari, pasti kita senang. Ya, tetapi jangan gembira dulu. Satu tanda percaya, namamu sudah tertulis di surga. Ya, saya sebagai waktu saya merintis gembala di Cimahi, baru orang Kristen jadi Kristen, ya nggak ngerti apa-apa menggembalakan. Bagi saya pendeta itu adalah tanggung jawab. Saya mau pastikan jemaat saya masuk surga. Jadi saya ajarin semua yang penting masuk surga dulu. Pengajaran yang lain belakangan deh. Tanda orang percaya dan masuk nama surga. Dua hal. Ya, ya. Jadi Yesus nggak pernah bohong. Itu dua-dua yang berbicara Yesus. Ada satu ayat yang kontroversial. Coba di Matius 7 ayat 21-23. Ayat ini selalu dipakai menyerang kita yang percaya mengusir setan, karena mereka nggak bisa ngusir setan, makanya dipakai ayat ini ya. 21-23. Ya, ya. Ya. Saya bacain, Pak. Ya, silakan. Oke. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah, tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Pada hari kiamat banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini kalian yang melakukan kejahatan. Nah, sudah kasih. Sebelum kita bahas ayat ini, saya mau kasih tahu apakah Yesus itu menelan ludahnya sendiri, atau Yesus itu lupa bahwa dia pernah ngomong tanda orang percaya. Oh iya, aku lupa. Yesus nggak pernah bohong, nggak pernah lupa, dia sempurna. Satu-satunya manusia yang nggak pernah bohong adalah Yesus Kristus. Makanya saya ngikutin dia. Ya, saudara ada yang tidak pernah bohong? Sini coba angkat tangannya. Oh enggak. Ada Astagfirullahaladzim. yang ngumpetin tangan. Semua orang pernah berdusta, semua orang pernah berbohong, semua orang pernah berdosa. Hanya Yesus Isa Al-Masih yang dimaksud nggak pernah berdusta. Tadi dikatakan tanda orang percaya mengusir setan. Ya, yang kedua katanya namamu tertulis di surga. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan enyahlah daripadaku? Ya, memang ada ayat mengatakan, ya, dikatakan barang siapa yang berseru kepadaku akan diselamatkan. Ya, tetapi dikatakan tidak semua katanya. Kalau di bahasa LAI-nya banyak orang berseru-seru, tidak semua. Kenapa? Pada saat kita bertoat lahir baru, kita sudah ditebus. Tapi ada perjalanan journey. Journey adalah apa? Perjalanan kita mengiring Yesus, melayani Tuhan Yesus. Nah, ya di journey itulah kita diproses. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan Allah tidak mempermainkan dirinya dipermainkan. Ada proses, ada perlawanan. Apakah kita masih murni di sana? Ya, kembali lagi. Ya, pada hari akhir banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah, ya, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, ya, aku sudah melakukan mujizat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, I never knew you, depart from me. Aku tidak mengenal engkau. Wow, wow. Kok Tuhan begitu? Kan dulu Tuhan pernah bilang, aku ngusir setan, tanda orang percaya. Aku namamu tersurga. Sudah kasih. Nah, ini ayat yang sering diperdebatkan di sekolah Alkitab sampai berminggu-minggu, sampai berkelahi. Ya,
Nah, di dalam bahasa aslinya, I never knew you itu, I'm not ginosko. Ginosko itu di dalam bahasa Yunani-nya adalah kenikmatan suami istri. Ginosko. Ya, ginosko itu kenikmatan suami Ini istri. saya mau kasih unjuk ya, kalau ini benar-benar ginosko. Ini di sini saya kasih unjuk dulu, lalu saya Ya, klik. Ginosko, ya benar. ya, Prolong ginosko. from primary verb to noun, absolutely. Ya, benar Ya, Pak Tony. ginokso itu kenikmatan antara suami istri. Ya, Yesus adalah mempelai laki-laki, kita mempelai wanita semuanya. Ya, ya. Kenapa Tuhan mengatakan nyahlah daripadaku? Aku tidak ginosko, katanya. Aku tidak menikmati apa yang tidak dinikmati hati Tuhan. Tuhan tuh bergaul dengan hati kita. Ada apa? Hati yang tidak dinikmati oleh Tuhan. Yang pasti satu, kesombongan. Karena kesombongan itu adalah Allah menentang orang yang sombong. Ya. Oh, pastor, Pak Tony, bentar Pak Tony. Pak Tony bicara soal hati. Tuhan tidak ginosko karena ada kesombongan. Ya. Ya. Ini kesombongan yang apa yang dimaksud Pak Tony? Apakah kesombongan karena dia ini superior, atau karena dia ini orang suci, atau karena dia ini lebih tahu banyak Alkitab, mengenai Alkitab daripada yang lain? Kesombongan apa nih? Iya, kesombongan itu banyak sekali. Ya, yang pasti sombong itu merasa dirinya lebih dari yang lain. Sombong. Ya, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita sudah melakukan kata Tuhan Yesus, bagian kita mau mujizat, mau KKR, ya, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, inilah aku, hambamu yang tidak berguna. Nah, ya, ginosko, ya, kesombongan. Ya. Amsal mengatakan, sombong itu apa? Jika engkau hatimu terganggu melihat orang yang sombong, berarti kamu pun sombong. Makanya jangan ngomong, si itu mah sombong, ya kita pun sombong. Itu kata Amsal lu, bukan kata saya. Nah, hati-hati ya, biarin aja mau sombong. Dan enggak, sombong itu Amsal. Kalau menurut saya kan tadi boleh sih bisa salah. Nah, ketiga lagi, mencuri kemuliaan Allah. Mencuri kemuliaan Tuhan. I'm not I'm not share my glory to others. I will share not my glory to others. Aku tidak akan membagikan kemuliaanku kepada siapapun. Ya, kemuliaan. Ya, kenapa? Tuhan Yesus duduk di keledai. Ya, turun ke Yerusalem dari Yeriko. Ya, keledai itu adalah keledai liar yang nggak pernah didudukin sama orang. Ya. Betul. Keledai liar, ada dokter hewan yang bertobat membaca itu. Ambillah keledai yang belum didudukin. Didudukin sama Yesus, dia diam. Keledai itu kalau belum didudukin pasti ngamuk. Kuda aja yang dicambuk dulu, diajarin dulu. Dokter hewan yang ateis itu bertobat karena apa? Karena melihat, wah, keledai liar aja bisa berhenti. Nah, keledai liar itu siapa? Ismail. Kita ini bekas keledai liar. Nggak bisa ditundukin sama orang lain, hanya bisanya oleh Tuhan Yesus. Nah, pada saat Yesus menunggangi keledai liar itu yang sudah jinak, turun. Disambut, Hosana bagi sang raja. Nah, disambut kan, dikasih karpet merah. Seringkali kita dipakai mujizat, banyak murtadin ini dipakai Tuhan dengan mujizat. Ya, dipakai dengan mujizat. Ya, nah, kalau kita udah dipakai mujizat kan diundang ke gereja besar, dikasih karpet merah. Benar nggak? Kitanya yang GR. Ya, waduh, menyambut kita. Padahal mereka itu menyambut Yesus. Kita ini hanya keledai. Banyak keledai-keledai yang GR disambut. Oh, kamu hebat ya, bisa menyembuhkan, bisa bernubuat, bisa ngusir setan. Nah, hati-hati. Ya, waktu kemarin saya ke Pakistan, ya, baru datang di airport dikasih kalung bunga, dikasih kembang di depan orang. Aduh, malu aku. Ya, buat apa ini? Ternyata itu custom. Di hotel gitu juga. Waduh, saya bilang, setiap kebaktian saya dikasih kembang, kalung bunga. It's not for me, saya bilang. Bukan untuk saya, buat Tuhan Yesus. Tapi mereka maksa saya. Ini culture kita, pastor. Ya, akhirnya saya terima. Ya, tapi setelah saya khotbah, saya gantungkan dia di gereja suka ada kayu salibnya. Saya gantungkan ini buat Tuhan Yesus. Ya, kembalikan semuanya milik Tuhan.
Ya, kalau engkau dipuji, wah hebat. Jangan tuh kalau nggak gara-gara saya dia nggak bertobat. Hati-hati, sudah kasih. Puji nama Tuhan, Tuhan pakai kita, tapi semua kemuliaan menjadi milik Tuhan. Betul Tuhan mengatakan begini, katanya I will make your name great, katanya. Bukan famous. Ya, aku akan membuat namamu termasyur, bukan terkenal. Kalau termasyur itu karena kita melakukan firman Tuhan, ya kita ikut termasyur, tetapi kemasyuran milik Allah. Nah, ya, kalau terkenal itu saya yang hebat, kitanya yang hebat. Hati-hati, tipis. Ya, I will make your name great itu kata Allah kepada Ibrahim. I will make your name great kepada keturunannya. But, ya, not famous. Great in famous, that's different. Kita termasyur karena kelakuan Tuhan. Kasih 1 menit saja kesaksian. Waktu saya di Cimahi, ya, saya punya dilema. Ya, saya nggak senang ke Cimahi. Ya, saya maunya ke London, tahu-tahu dikirim ke Cimahi. Saya bilang, saya nggak mau ke Cimahi. 15 tahun saya di Eropa. Ngapain saya ke Cimahi? Ya, karena kebetulan lagi pelayanan, ada dalam 3 minggu kita baptisan 17 preman. Dipaksa. Ya, saya bilang, saya di mimbar Bandung katakan, saya mau jujur, bukan saya sombong. Ya, nggak nyambung. 15 tahun di Eropa, di Australia, tahu-tahu ke Cimahi mau ngomong apa? Biasa naik Harley, naik Honda bebek. Nggak nyambung. Bukannya saya nggak cinta. Di Bandung bapak saya ketua masjid Mujahidin di Bandung. Sedangkan saya bukan Cimahi, kan nggak etik. Ya, saya nggak mau. Tetapi kalau Tuhan suruh saya ke Cimahi, saya pergi ke Cimahi. Puji nama Tuhan sudah kasih. Lewat 2 peperangan rohani. Dalam 1 tahun saya baptiskan 125 preman, copet, garong, pelacur, sampai bencong dandan. Ya, nah 1 hari sudah kasih. Dilemanya apa? Ya, kalau Anda pegawai negeri bertobat, Anda masih bisa kerja. Kalau Anda dokter masih bisa kerja. Tapi kalau Anda copet, kehilangan pekerjaannya. Biasa nyopet, nggak bisa nyopet lagi. Dilemanya 3 bulan pertama jemaatku 80, yang kerja cuma 4 orang. Waduh, saya bilang. Ini dilema, saya bilang. Tuhan kau tanggung jawab, saya bilang. Aku sudah nobatin mereka, benar nggak? Tapi siapa yang ngasih makan mereka? Tiap malam tidur 20-30 orang di gereja. Harus dikasih makan. Saya nggak punya uang. Gaji saya 750.000 tahun 97. Ya, disitulah saya melihat pemeliharaan Tuhan. Nah, pada saat 17 Agustus, ya, 17 Agustus, gereja pusat kasih kita 75.000 buat Pak RT. Aduh, kok masih 17 Agustus ngasih 75.000? Saya bilang, ya malu dong. Saya sendiri nggak punya uang. Uang saya 75.000. Aduh Tuhan, saya bilang, malu nih. Masa gereja ngasih ke Pak RT 150.000 untuk 17 Agustus. Ya, dengan rasa malu saya bilang, Pak RT maaf ya. Saya bilang, kami cuma punya uang 150.000. Dia terima juga. Ya, besoknya Ibu RT datang bawa pisang goreng. Aduh, Pak Tony namanya harum, katanya. Dia nggak ngerti termasuk. Aduh ibu, ada apa Bu RT? Dikasih 150.000 namanya harum, katanya. Harum apa? Ternyata sudah kasih, ya, pada saat itu Krismon. Ya, semua orang Krismon di Indonesia, kita tahu Krismon semua ya. Pak RT nggak tega ngambil iuran buat 17 Agustusan. Akhirnya diumumkan 17 Agustus hari ini tidak ada 17 Agustusan karena apa? Krismon. Ya, anak-anak nggak ngerti Krismon. Ya, mereka teriak-teriak, mana balap kerupuk, mana balap kelereng. Nah, teriak mereka, ngotot. Ya, orang tuanya sedih semua. Tahu tuh ada uang hanya 150.000, ya, dari gereja. Ya, akhirnya Pak RT beli karung, beli kerupuk, beli kelereng. Anak-anak nggak ngerti Krismon. Satu kampung heboh, anak-anak teriak-teriak happy. Ya, banyak orang tua mengeluarkan air mata. Hanya dengan 150.000 sudah kasih. Ya, sampai Pak RT bilang, tuh lihat si Pak Tony, katanya. Kembalikan lagi buat Tuhan. Ya, 150.000 aja. Kita satu RT happy. Nah, sudah kasih, kalau kita memberi yang terbaik, Allah bekerja. Ya, nama kita termasyur, harum. Ya, karena Allah bekerja yang terbaik. Walaupun value-nya hanya 150.000. Gereja pusat bikin KKR di Saboga, di ITB 40 juta. Ya,
boro-boro harum, yang nggak harum juga namanya. Ya, cuma 3 orang yang altar call itu pun jemaat saya. Ini itulah satu contohnya. Oke, jadi begitu penting peperangan rohani itu, rangkanya begitu. Ya, nah satu ayat sebelum kita naik, Bu Lindsay tolong bukakan di apa namanya? Kenapa di zaman now itu kita perlu peperangan rohani dan kita akan bahas bertiga. Ya, Siap nih Pak. oke, hang on. Matius 10 ayatnya ke-15. Matius 10 ayatnya ke-15. Bentar ya, saya masukin. Ya, Ya. ingatlah pada hari kiamat orang-orang kota Sodom dan Gomora akan lebih mudah diampuni Allah daripada orang-orang di kota itu. Wow. Ya, kalau bahasa aslinya apa? Di akhir zaman, dosa Sodom dan Gomora itu lebih ringan daripada doa akhir zaman. Dosa akhir zaman, sorry. Ya, Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena dosanya. Perjinahan, LGBT. Ya. Tuhan bilang dulu, kalau ada 50 orang benar, saya nggak akan hancurkan. Nego lagi, cuma ada 40. Oke, 30 semua sampai turun-turun. Nah, hari-hari ini dosa luar biasa. Ya, ada 3 hal dosa tuh. Kenajisan di akhir zaman itu. Ya, narkoba, kenajisan. Kalau udah pakai narkoba, pakai langsung ke kenajisan. Nggak pakai narkoba aja orang pada ngesek. Excuse me. Apalagi pakai narkoba. Nah, nanti ada Padani ada di sini. Ya, nah, narkoba. Ya, itu roh parmakia tuh di bahasa ininya sihir, bahasa di wahyunya sihir, bahasa Inggrisnya witchcraft, bahasa aslinya farmakia. Farmakia itu farmasi. Itu harus dikalahkan. Tidak ada obatnya buat narkoba. Puji nama Tuhan, Tuhan sudah percayakan kepada saya, kita sudah baptiskan lebih dari 900 preman, copet, garong, narkoba, dan 40 sudah jadi pendeta. Ya, salah satunya ketua BNN bagian harian, mantan dulu pernah. Ya, dia pernah pendeta do di Sitepu. Dia pegang 160 rehabilitasi BNN di seluruh Indonesia. Dan dia pegang ketua youth pastor seluruh GBI. Preman besar di Medan masuk rehabilitasi saya gampar ini, wah belagu preman ya, tapi gamparan saya itu mau digampar sama saya jadi pendeta top lagi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, saudara kekasih, nah dunia gagal ya, dunia gagal sampai hari ini tidak ada obatnya. Silahkan tanya sama Pak Dani, tidak ada obatnya buat narkoba, tidak ada obatnya buat LGBT, 2 bencong dandan sudah jadi pendeta. Nah, jadi kembali semuanya dengan peperangan rohani. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih, Tuhan Yesus masih ada. Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi history maker. Ya, di mana dunia nggak sanggup. Karena dunia perlu bukti. Di Facebook saya ada yang bilang, "Tong ngomong baik, katanya buktikan, burung beo aja bisa ngomong." Ya, jangan ngomong aja katanya. Nah, banyak orang banyak ngomongnya, debat sana debat sini, bukti. Dunia perlu bukti, bukan hanya sekedar janji. Dan Tuhan meminta saudara dan saya membuktikan kepada dunia. Nih, Yesus itu ada. Oh, makanya orang akan bertelut dan belut. Oke, silahkan lagi. Kalau oke ya. Tadi Pak Tony membahas mengenai obat ya. Di dunia kedokteran, di dunia psikologi, dunia psikiatrik, orang LGBT itu tidak ada obatnya. Orang yang kena narkoba itu tidak ada obatnya. Ya, mereka mencoba untuk ya counseling secara psikologis, terapi, bahkan yang masuk ke rumah sakit jiwa dikasih obat penenang, terus ya sebenarnya itu malah merusak bagian otak, bagian otak karena tidak menonaktifkan ya. Tapi di Alkitab dikatakan seperti ini, Merry heart do it good like a medicine. Hati yang girang adalah obat. Nah, sekarang kita akan tanya ke Pak Dani nih, apakah betul LGBT itu tidak ada obatnya di dunia ya? Nah, kita tidak bicara di dalam Tuhan, tapi di dunia, apakah betul LGBT itu
tidak ada obatnya, dan apakah kecanduan narkoba itu tidak ada obatnya juga? Silahkan Pak Chani. Ya baik, seru sekali nih kita benar-benar perang ini. Jadi sebelum ke arah sana, Pak Tony sama Bulin, ini pemirsa semua, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana iblis itu begitu liciknya dan pandainya mereka mengelabui manusia. Mari kita lihat di Kejadian. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, Pak, saya bukain tahu dulu. tentang yang baik dan yang jahat. Nah, coba perhatikan ini, ya. Sekarang zaman ini, zaman now, iblis itu nggak persis begitu. Sekarang ini kita ini sudah disusupi semuanya otaknya, ya. Nih, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan melihat. Nah, manifestasinya sekarang apa? Aku pandai nih, aku mentafsirkan Alkitab. Yang benar itu oneness. Nah, yang benar itu Trinity, yang benar itu misalkan hypostatic union, yang benar itu monetize, masing-masing menunjukkan bahwa ini loh aku, konsepku benar, gitu ya. Ini loh aku pinter menerjemahkan Alkitab. Ini loh doktrinku yang paling benar, ya gitu ya. Terus kemudian masing-masing berapologetik, berperang, konsepnya melawan konsep yang lain, gitu ya. Dengan gontok-gontokan, dengan teriak-teriakan, dengan bahasa-bahasa kasar dan sebagainya. Inilah bukti bahwa orang-orang, anak-anak muda sekarang itu dipakai iblis untuk membatasi kuasanya Allah. Alkitab itu sudah cukup, Alkitab itu blek. Nah, itulah yang kalian makan. Jangan ditafsirkan macam-macam. Itu menjadi toksik di otak kalian, akhirnya muncul apa? Muncul banyak fata morgana yang semakin lama fata morgana itu semakin jelas. Nah, kalau toksiknya itu mengarah ke orientasi seksual, orang itu mengatakan, wah, aku diciptakan memang, ya aku seperti ini, suka sesama laki, suka sesama perempuan. Ini kalau kalian melarang aku, berarti kalian melarang hak asasi manusia. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing kita yang terracuni oleh toksik, dosa-dosa masa lalu, udah bermanifestasi ke ilmu-ilmu pengetahuan yang mengibarkan diri bahwa mereka itu pandai. Sekarang itu orang-orang pandai. Aku pinter, gitu ya. Jadi Alkitab dikonsep-konsep sendiri, dikembang-kembangkan sendiri, ditambahi, dikurangi, jadi modelnya mau merah, biru, kuning, hijau, gitu, seperti itu. Dan masing-masing membenarkan diri, gitu. Allah dibatasi. Yang ada di Alkitab itu loh dibatasi. Padahal Tuhan itu menciptakan manusia ya, manusia satu aja ya, manusia itu. Coba dokter ahlinya ilmu pengetahuan berapa puluh orang itu. Ada yang ahli mata, ada yang saraf, ada yang tulang, itu pun tidak selesai. Itu pun masih banyak yang perlu dipelajari di tubuh manusia itu. Banyak hal. Itu satu loh, ciptaannya Tuhan. Membutuhkan para ahli-ahli yang menurutnya sudah pinter-pinter itu. Nah, Alkitab itu sudah sempurna, ngapain juga ditambah-tambahin? Ngapain juga dimuncul-munculkan yang namanya oneness, monetize dan sebagainya, tetek bengek dan sebagainya. Terus ngotot-ngotot sampai uratnya di leher itu sebesar tambang gitu loh ya. Ngotot, aku bener ini, aku bener, yang lain salah, yang lain salah. Nah, inilah bentuk-bentuk kalian kalah, perang rohaninya kalah. Nah, ini kalian kalah nih dari sini. Nah, tentang pertanyaan tadi, adakah obatnya? Enggak ada. Hanya kuasa kasih Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus yang bisa melepaskan itu. Nah, sadarlah kalian semua yang menganggap pinter, yang mengkotak-kotakkan diri A, B, C, D, merah, kuning, hijau. Baliklah, balik ke Alkitab murni. Gitu ya. Jangan sok pinter-pinter dah, jangan sok pinter. Coba sadari itu.
gitu ya. Sekarang penelitian di neuroscience ya, kalian harus tahu. Penelitian terakhir mereka masih bingung kenapa sih di manusia itu tertanam baik dan buruk. Mereka tidak bisa menemukan, nggak bisa membantah. Baik dan buruk tertanam di otaknya setiap orang. Nah, itu efek dari apa? Efek dari makan buah itu, efek dari dosa itu. Manusia sekarang mulai mengarah ke mengubah genetika, genom ya, mengubah genom. Agar apa? Agar menciptakan manusia yang buruknya itu dibuang semua jadi baik. Nah, penelitian terbaru ini mau mengarah ke IQ-nya mau dibuat 200 semua ke atas. Nah, cobalah untuk membuka pikiran kalian yang lebih yang selama ini terkungkung ya. Selama ini di konsepnya sendiri. Tolong bukalah gitu loh. Bukalah mata kalian. Kenapa kita bilang semakin hari semakin jahat? Karena semakin hari kalian nggak semakin pinter tapi semakin goblok. Ya, dengan masuk ke dalam ruangan Wanes, ruangan monetes gitu ya. Ruangan hipotetik union gitu ya. Ruangan-ruangan yang kalian ciptakan itu merasa diri kalian tuh lebih dekat dengan Tuhan. Tapi realitanya benar nggak? Realitanya membawa orang masuk percaya kepada Yesus nggak? Ke arah sana. Coba berpikir objektif. Apa yang kalian layani ya di YouTube atau di luar YouTube, di Zoom dan sebagainya, di dunia real kalian dengan berpendirian pada doktrin kalian, konsep kalian, benarkah bisa membawa orang itu semakin dekat sama Tuhan? Benar? Yang ada adalah kesombongan. Yang ada adalah membuat, oh iya orang ini pinter ya, punya konsep yang bagus. Yang benar seperti ini. Gitu. Nah, itu realita dalam ilmu pengetahuan sekarang real di situ. Ya. Lebih jauh lagi, coba kalian baca di keilmuan ilmiah neuroscience. Di otak itu ada yang namanya hijack, bajak membajak. Ketika kalian punya niatan membaca firman Tuhan, membaca saja ya. Kalian begitu membaca, ada setan di dalam otak itu yang menghijack firman Tuhan yang akan dilakukan. Begitu masuk dia ambil. Begitu masuk dia ambil. Efeknya apa? Setiap manusia itu nggak punya kemampuan untuk mengaksenkan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus muncul gini alasan, memang daging lemah, roh penurut. Alasan doang. Kenapa? Karena sudah di-hijack oleh iblis yang ada di otak kalian. Nah, itulah. Sekarang yang real, kalian harus kembali ke Alkitab yang sebenarnya, jangan mengkonsep-konsep yang aneh-aneh. Semakin hari umur semakin berkurang. Ingat itu, semakin berkurang, kalian semakin dekat dipanggil dengan Tuhan. Mumpung ada waktu, mumpung ada kekuatan, mumpung ada tenaga, kesempatan ini pergunakanlah semakin dekat dengan Tuhan. Jangan semakin mencari-cari alasan untuk menguatkan doktrinnya. Mencari-cari alasan menguatkan konsep-konsepnya. Jangan. Ya, jangan. Kalau peringatan ini merasa kalian tersinggung, berarti kalian mempertahankan setan yang ada di otak. Ya, kalau kalian tersinggung, itu mempertahankan setan yang di otak. Kalian harus melepaskan itu. Kalian harus terima Tuhan. Aku mau membuka diri, tunjukkanlah segala kesalahanku yang selama ini aku lakukan. Nah, inilah perang beneran dan mengutamakan Yesus, tidak mengutamakan pikirannya sendiri. Nah, itu Pak Tony. Bagaimana Pak Tony? Realitanya sekarang anak-anak muda begitu Pak Tony. Ya, saya tanggapi luar biasa ya. Ya, saya baru kenal, saya suaranya itu padan itu pertamanya lembut sekali, itu tegasnya luar biasa. Itulah kebenaran. Karena Plato mengatakan pada saat kita berbicara kebenaran kita itu dibenci orang. Ya. Nah, kembali lagi kenapa terjadi doktrin itu karena ada sejarah gereja. Ya, kekristenan yang disukai Tuhan itu di kisah para rasul.
di Kisah Para Rasul. Betul. Abad ketiga gara-gara si Konstantinopel jadi kaisar Roma dipaksa. Yesus nggak pernah maksa. Kalau nggak masuk Kristen di Roma akan dibunuh. Nah, itu sudah keluar dari kehendak Allah. Ya, ya, mulailah percik di situ. Wah, kebanyakan nih, percik aja, yang penting dalam nama Bapa, Anak sama, yang nggak bisa. Firman Tuhan ya dan amin. Dari situ muncul lagi kultur masuk, penjualan surat, pengampunan dan lain kultur masuk. Jadilah itulah zaman kejatuhan. Akhirnya kejatuhan gereja di dalam sejarah gereja itu. Akhirnya menjadi ke Katolik, banyak unsur-unsur kebudayaan okult masuk ke sini, okultisme. Ya, abad ke-16 itu Martin Luther King sama satu lagi, ada satu tokoh, siapa tuh? Abad ke-16 itu tokoh memprotes. Ya, back to Bible, sudah terlalu jauh katanya. Diprotes dari Katolik ke Protestan, perang. Karena sudah terbiasa berabad-abad. Sebagian jadi Protestan, jadi Katolik. Doktrin dasarnya katanya asal percaya saja, kata orang Protestan. Dan orang Protestan yang saya kenal dulu nggak pernah bawa Alkitab, bawanya Kidung Agung. Nah, setelah dibaca, ternyata harus lahir baru. Karena Yesus mengatakan kalau tidak lahir baru tidak bisa masuk surga. Nah, pecah lagi dari Protestan ke gereja Baptis di Amerika itu. Kalau di Indonesia itu Injili, ya, percaya dan lahir baru doktrinnya, ya. Nah, jadi pecah lagi, perang lagi. Nah, ternyata dibaca lagi, setelah lahir baru itu harus penuh dengan Roh Kudus. Pecah lagi jadi Pentakosta. Dari Pentakosta menjarus ke karismatik non-denominasi. Sebetulnya non-denominasi itu bukan aliran baru, kembali kepada gereja mula-mula, back to Bible. Nah, di akhir zaman Allah akan memulihkan gerejanya seperti gereja mula-mula. Waduh, jangan main-main. Nah, kalau kita udah lahir baru, saudara kasih, kita akan bisa menggenapi firman Tuhan. Tuh kuncinya ya lahir baru. Ya, saya tidak denominasi. Kalau denominasi mah saya pusing, benar nggak? Di masjid cuman ada mujahidin sama NU. Sekarang ini Muhammadiyah kan. Sekarang mau kemana ini, ada ribuan denominasi. Kalau kita dilahir baru, taat aja. Pada saat kita lahir baru, taat, ya, Roh Kudus sendiri yang akan membawa kita dengan takut akan Allah melakukan, menggenapi firman Tuhan. Nah, jadi kekristenan itu bukan agama. Yesus nggak pernah bikin agama. Pengikut Yesus disebut di Antioquia disebut pengikut. Nah, jadi pertamanya begitu. Nah, kembali lagi seperti tadi saya itu mungkin bahasanya lebih halus daripada Dani. Ya, kalau saya mengerti, Pak. Karena the magic word in my ministry, I understand. Kalau kita ngerti whole picture-nya, mengerti kayak preman, ya. Bahasa saya ngerti. Itu yang mereka perlu. Mereka tahu apa yang mereka akan lakukan, ya. Semua penjahat itu tahu apa yang mereka lakukan salah. Jadi magic word-nya saya ngerti. Nah, mereka itu mencari orang yang mengerti dan dan mereka curhat. Nah, curhat. Nah, tapi ada juga yang badak-badak seperti Pak Dani yang perlu ditengging juga. Benar nggak, udah kenal Tuhan tapi bertanduk juga. Apa bedanya dengan Habib Rizik? Beda dikit, sesat, beda dikit, sama persis. Nah, karakter Kristus juga begitu. Beritakanlah kasih dan kuasanya, gitu. Setan king, ya. Si Nandar setan king, karena apa? Dia luar leor, bener nggak? Tapi yang perlu dikasih dan firman Tuhan. Ya, saya setuju sekali dan mari kita saling melengkapi. Pertanyaan saya nih kepada Dani nih, kayak tadi itu kan, ya kembali lagi kan, kalau kita dalam Tuhan jawabannya Yesus, ya. Alkitab itu lebih daripada dokter, betulkah itu Pak Dani? Ya. Iya, gitu Pak. Jadi ini di peperangan rohani ini kita memberlakukannya gini. Ada saatnya kita memakai pisau, ada saatnya kita memakai pistol, ada saatnya kita memakai nuklir sekalian. Nah, kalau saya berbicara keras, gitu kadang-kadang ini kalau untuk mengingatkan seseorang itu ada levelnya. Nah, level apa nih yang harus kita gunakan untuk menyerang, strateginya seperti apa? Nah,
anak-anak muda sekarang karena mereka tidak bisa membedakan antara fluktuasi psikisnya dia dan kebutuhan kejiwaan mereka. Mereka tidak memahami hal itu. Yang muncul adalah bahwa aku menguasai A gitu ya. Dan A ini diperjuangkan sedemikian rupa supaya A ini lebih unggul daripada B. Seperti itu. Ketika nasihat-nasihat lembut, nasihat dengan kasih, mental gitu ya. Mereka resist sudah hal seperti itu. Itu saatnya kita memakai, nggak lagi pakai AK-47 ya. Kita harus memakai senapan yang lebih hebat lagi supaya untuk menembus mereka. Nah, seperti itu. Kadang ada yang mungkin dari penjelasan saya dan mungkin di penjelasan saya ada yang tersinggung gitu ya. Kita harus unity, kita harus bersatu, nggak perlu doktrin-doktrinan gitu ya. Kita pun di sini dinilai untuk mengutamakan doktrin kita. Tidak, kita di sini dalam acara untuk mengingatkan supaya kita kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada kasih-Nya, kembali kepada kuasa darah-Nya. Nah, jangan lagi kuasa darah yang mana nih? Yesus yang mana nih? Nah, itu bentuk penolakan konsep-konsep yang sebenarnya di Alkitab. Ketika saya menghadapi pasien nih Bu ya, Pak Tony, pasiennya selalu ketika saya arahkan untuk standar operasional prosedur dari kekurangan kepribadianmu ini melalui 1, 2, 3. Tetapi pasien bilang gini, tetapi Pak, masalahnya begini, kata tetapi itulah bentuk penolakan, bentuk mengamankan dirinya yang selama ini dia nyaman dengan keadaannya. Nah, ini yang membuat pasien itu nggak progresnya nggak semakin baik, nggak menuju kesembuhan, tapi menolak. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau dikorelasi dengan pemahaman, seringkali anak-anak muda ini mempertahankan itu. Nah, mempertahankan itulah bentuk membatasi kuasa Tuhan untuk menjamah sampai ke dalam hati dan pikirannya. Nah, kembali lagi bahwa sadarilah bahwa ada banyak iblis yang menghijack firman Tuhan kalian terima. Nah, itu yang harus kalian bersihkan. Nah, seperti itu. Kalau dikaitkan dengan yang saya share di grup Pak Tony yang kemarin ya, itu temanya lain, itu mengarahnya ke lain ya. Nanti kita bicara tentang yang lebih dalam lagi tentang isi otak kita ya. Nah, isi otak kita di dalamnya ada apa aja. Kemudian setan itu mainnya di mana? Setan itu mainnya di mana? Nah, seperti itu. Setiap kita memang punya persepsi ya. Setiap kita punya persepsi apapun yang kalian terima. Kalau saran saya, kalau berkaitan dengan firman Tuhan, langsung kalian recheck kembali, baca Alkitab pribadi kalian di rumah. Nah, seperti itu. Apapun yang dikatakan orang, konsep-konsep yang dari blog-blog, yang dari website-website kalian browsing dan sebagainya, boleh dibaca sebagai referensi, tapi tetaplah kembali ke Alkitab kalian. Seperti itu. Nah, back to back. Nah, seperti itu. Ya. Di poin ini, maaf nih, di poin ini karena kalau saya suaranya kecil. Pak nih, di poin ini Pak, rebel itu tidak tunduk. Ya, rebel itu kenapa kita rebel? Ya itu juga dosa juga kalau kita bicara rebel. Nah, Pak Dani ini dokter lulusannya luar biasa dari Harvard. Nah, usus juga Pak usus Pak Tony, Pak saya potong jangan Pak. Gini ya. Gini. Sini. Pak Tony percaya nggak? Ini saya kan nggak pakai video nih sama Bu Linsi. Percaya nggak? Ini saya itu Pak Dani. Cuma ada gambar. Percaya. Percaya nggak di balik? Karena saya suka di balik. Iya. Jadi percaya ya di balik avatar itu memang Dani Steve ya. Iya. Percaya ya. Percaya. Berarti ya Pak Tony sama Bu Linsi berarti mengenal saya.
Mhm. Ya, betul ya. Berarti Bu Lisi dan Pak Tony mengenal saya. Begitupun juga kita semua domba-dombanya, domba-domba Allah kan, domba-domba Tuhan Iya, Yesus kan. iya. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak muda, anak-anak Tuhan semuanya, benar-benar mengenal suara Tuhan Yesus enggak? Apa mengenal suara blog-blog? Apa mengenal Nah, suara-suara pengajaran YouTube yang lain itu? iya, Hmm, hati-hati ya. Nah, iya. gimana Pak Tony? Gimana Pak Tony sama polisi? Ya, Ya. itulah yang terjadi di Eh, lapangan. Silakan polisi. bentar ya. Sebelum kita ke situ, eh, pertanyaannya begini. Saya sering dilemparkan pertanyaan. Sejak kapan sih peperangan roh itu dimulai? Ya, sebenarnya peperangan roh itu sudah dimulai sejak Adam masih di in the garden, masih di Firdaus. apa ya, masih di Firdaus. Firdaus, masih in the garden, masih the garden. Loh, di mana peperangan roh itu berasal? Di mana? Nah, saya akan bawakan di sini. Di sini, bentar, mana sih? Saya mau naikin kok susah banget ya. Oh, ini dia. Ya, saya baca dari Genesis 2 ayatnya ke-16 ya. Simak baik-baik. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou may freely eat. Ya. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ya, bahasa Indonesianya, kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Mengerjakan dan memelihara. Mengerjakan dan memelihara. Ya, Tuhan berkata kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali ya, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon di taman ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Ingat, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Ingat baik-baik, buahnya tidak boleh engkau makan. Sekarang kita ke ayat bab ketiganya, itu di yang pertama malahan, ya. And now the serpent was more cunning than any other beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, had God indeed say, you shall not eat of every tree of the garden? Lihat perubahannya ya. Apakah Tuhan benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini? Ditambahin, dirubah. Firman Tuhan sudah dirubah, ditambahin oleh setan. Ya. Ini peperangan pertama. Kalau kita menambahkan, mengurangi, merubah firman Tuhan, ini kejadiannya manusia jatuh dalam dosa. And the woman said to the serpent, we might eat the fruits of the trees of the garden. Lihat tambahannya nih ya. Lihat apa yang if tambahin. But the fruits of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, nor shall you touch it lest you die. Nah, jika kami maupun menyentuhnya, Allah melarang kami makan buah dari pohon itu maupun menyentuhnya. Nah, sekarang kita balikin lagi ke Genesis, ke Kejadian 2 tadi. Apakah Tuhan bilang tidak boleh menyentuhnya? Enggak kan? Tuhan cuma bilang tidak boleh memakannya.
buah dari pohon itu. Tidak boleh memakan buah dari pohon itu. Tapi Hawa menambahkan, oh nggak boleh pegang, nggak boleh deket-deket, ditambahin. Kenapa Eve menambahkan? Supaya Eve kelihatan seperti, aku ini orang suci, aku ini tahu firman Tuhan. Padahal dengan menambahkan itu sebenarnya dia tidak tahu firman Tuhan, tidak jelas apa firman Tuhan, tidak jelas apa sih perintah Tuhan, tapi ditambah-tambahin supaya Eve kelihatan lebih suci. Ini awal dari peperangan. Peperangan itu berasal dari garden, dari Eden, dari surga itu sendiri. Peperangan berasal di sini, ya, di dalam tubuh kita. Peperangan itu awalnya dari sini. Pemikiran begini aja. Kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Udah. Apalagi yang bisa mensucikan kita daripada darah Kristus? Oh, gue mesti puasa supaya lebih suci. Oh, gue mesti ngikutin ritual ini supaya gue lebih suci. Lebih suci atau kelihatan suci? Beda. Dari situ awal perangan kita. Nah, kita bukan perang sama setan itu main tusuk-tusukan. Setan, gue tusuk lo. Ya, gue tombak lo. Tapi di sini nih awal peperangan kita. Kita udah bacain tadi di Ephesians 6, ya, di Ephesians 6. Perang kita tidak melawan flesh and blood, tidak melawan darah daging. Tapi ada di atas, di luar kita nih, peperangan. Peperangan kita bukan berarti lu wiridan, perang, alhamdulillah, bukan itu peperangan kita. Hold on one second. Peperangan kita bukan wirid. Itu namanya menghafal. Ya, kalau kita cuma menghafal firman Tuhan, diapalin aja. Oh, mesti baca 10 kali itu doa Bapak dibaca 10 kali. Itu hafalan. Itu sama halnya kamu menaruh firman Tuhan seperti apa? Mantra. Jangan jadikan itu sebagai mantra, tapi kalau kalian berdoa dari hati yang paling dalam. Ya. Jangan dari hafalan. Nah, kita akan ke situ. Kenapa perang kita itu bukan darah daging, tapi perang itu lebih melalui mulut kita spiritual, lebih kepada spiritual. Nah, bagaimana kita berperang itu? Bagaimana caranya supaya kita benar-benar berperang? Pak Tony, tolong, ini saya mengalami ini. Pak Tony, tolong, kakek nenek saya dulu begini, saya kayaknya ada kutukan. Pak Tony, tolong, bentar-bentar Pak Tony, tolong, bentar-bentar Pak Tony, tolong. Ya. Nah, kalau Pak Tony-nya lagi nggak available, minta tolong sama siapa? Nah, Pak Tony akan bantu di sini. Kenapa kita mesti di-equip, ya, mesti diperlengkapi dengan peperangan, dengan alat-alat ini, dan apa benefitnya buat kita sendiri? Ya, silakan Pak Tony. Sebelum ke situ, ya, kalau kita tahu, kalau saya datang nih ke Pak Dani itu expertnya dalam psikolog, ya, saya datang, ya, anggap ini Pak Dani ini konselor yang psikolog yang paling mahal aja. Saya bayar nih Pak Dani. Pak Dani, menurut Anda nih kemana nih? Ke Jakarta nih, apa bisnis saya ke Jakarta apa ke Bali? Pak Tony ke Jakarta, saya pergi ke Bali. Bagaimana perasaan si Pak Dani? Ngapain nanya saya? Benar gak? Udah tahu Pak Dani itu expert di bidangnya. Udah bayar lagi. Nggak percaya juga, makanya tidak progresif. Betul nggak? Apalagi Allah Tuhan. Dan dia itu penasihat yang agung. Makanya dombaku mendengar suaraku. Kenapa? Ya, sering kita nggak dengar suara Tuhan karena kita kambing. Dombaku mendengar suaraku. Jadi kalau kita nggak dengar suara kambing, maunya pergi ke sana berontak. Tuhan juga ngomong,
Tuhan kemana nih? Kalau aku ngomong belum tentu kamu nurut juga. Nah, kan begitu. Itu prinsip awalnya. Rebel itu kenapa? Berontak. Ya, jangan berontak sama firman Tuhan. Tuhan tuh pertama Tuhan bilang awalnya adalah aku mengetuk pintu hatimu, jika engkau membuka, masuk. Yesus gak bisa masuk kalau kita nggak bertobat. Karena dia kudus. Kuduskan dulu, minta ampun dulu dengan darah Yesus. Masuklah. Itulah awalnya. Yang kedua, dia mau berdaulat. Berdaulat, you nurut aja. Kamu sudah ditebus. Kita udah lahir baru nggak berdaulat juga. Disuruh ke Brebes, perginya ke Brisbane. Melayani mah sama aja lah. Yang penting kan melayani. Oh, saya mau pergi langsung. Dulu saya begitu juga. Mimpi saya kan, wah saya akan pergi ke kota metropolitan, ke London. Wah, membuat gereja besar. Itu siapa yang nggak mau begitu? Tahu-tahu dikirim ke Cimahi. Nggak mau, nggak senang. Tapi apa? Itulah proses taat dulu. Nah, obey is more important than burning sacrifice. Ketaatan lebih baik daripada korban bakaran. Taat tuh. Menyenangkan hati Tuhan, taat. Tuhan tuh mau beri, sering dia bawa kita ke jalan-jalan asing yang kita nggak senang. Ya, mau nggak? Ya nggak enak ya mau aja. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, saya mau bersama Tuhan aja. Ngapain saya di istana tanpa Tuhan? Saudara mau di kandang domba bersama Tuhan Yesus atau saudara mau di istana bersama Herodes? Nah, itu kan pertanyaannya. Di istana dengan Herodes apa di kandang domba bersama Tuhan Yesus? Kalau saya mau di istana bersama Tuhan Yesus tentunya. Masalahnya bukan istana atau kandang domba, bersama Tuhan. Ya, saya pernah di kandang domba bersama Tuhan, saya pernah di istana bersama Tuhan. Saya nggak mau kemana aja tanpa Tuhan. Nah, Tuhan tuh mau menundukkan keledai liar ini, tunduk. Nah, ya, dan kita merasakan akhirnya kita jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta, kemana aja Tuhan mau. Yang penting dengan Tuhan. Dulu saya lautan api kan kuseberangi. Benar nggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun Tuhan, apapun yang kau, walaupun gak senang aku, yang penting menyenangkan hatimu. Nah itu. Nah kembali lagi tadi dari apa awalnya itu ke sana. Nah kenapa sering terjadi karena kita nggak taat. Ya kalau saya rebel sama Pak Dhani aja, Pak Dhani juga ya mungkin nih maaf nih saya dibayar. Hatinya kan Pak Dhani juga manusia kan. Mentang-mentang ngebayar nih si Pak Tony ini katanya nanya-nanya nggak nurut, kan perasaannya begitu. Apalagi Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Nah jadi kembali lagi, saudara kasih taat aja, kemana aja siap. Ya, aku akan mengutus engkau bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Siap Tuhan, karena aku percaya dengan engkau. Nah itu tingkatannya sampai ke sana. Nah orang yang suka protes, apalagi protes firman, ya. Protes firman, udah tahu firman itu Allah diprotes lagi. Aduh, jangan main-main. Nah, Tuhan mengatakan di perjanjian lama adalah hukum. Kalau engkau tidak melakukannya, engkau akan dihukum. Ya, kau menyembah ilah-ilah lain, engkau akan kena pedang, penyakit sampan, dan kelaparan. Tapi kalau engkau menyembah Allah yang benar, engkau akan diberkati. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru kasih. Kasih. Ya, kasih itu apa? Jika engkau mengasihi aku, aduh, kasih itu. Ya, engkau akan melakukan segala perintahku. Siapa yang mengasihi Allah, Tuhan Yesus angkat tangannya. Semuanya pasti angkat tangannya. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang sudah melakukan segala perintah Allah, angkat tangannya. Sedikit aja. Tuhan bilang, jika engkau mengasihi aku, sekolahlah Alkitab tinggi-tinggi. Nggak ada. Nggak ada. Lakukanlah segala perintahku. Tuhan, aku mau, aku cinta padamu, tapi aku nggak sanggup. Ada lagi Pak Tony. Hah? Tuhan, aku sayang padamu, tapi jangan minta dompetku. Ya, Tuhan bilang gini, ya, Tuhan bilang gini, aku akan meminta kepada Bapak seorang another comforter, Roh Kudus yang akan menolong. Nggak mampu ngikut Yesus itu menyangkal diri, memikul salib, bukan memandang salib. Memikul salib, jangan dipandang aja, aduh Tuhan Yesus baik. Ya, banyak kita memandang salib, saya pun memandang salib tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, aku nggak punya minyak narwastu yang bisa kupecahkan di kakimu. Aku hanya punya air mata, nggak punya minyak narwastu. Ya, tapi Tuhan bilang jangan dipandang aja dong, aku salib, pikul salibku. Nah, banyak gereja hanya memandang salib.
Nah itu, tapi Roh Kudus memampukan kita. Kuncinya adalah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus, dia mau dijadikan raja. Nah, lahir baru itu apa? Ya, aku mengetuk pintu hati, jika engkau mau buka, aku akan makan fellowship. Dan Tuhan mau dijadikan raja yang berdaulat dalam hidupku. Suka-suka Tuhan. Nah, dari situlah kemuliaan demi kemuliaan akan dinyatakan. Nah, jadi kembali semuanya Alkitab, tapi awalnya dari lahir baru dulu. Kalau nggak lahir baru ya rebel. Jelas aja Awal firman Tuhan. peperangan ya. Ya, Awal peperangan adalah dari lahir baru. ya, Kalau kita lahir baru, setan panas. Ya, wah ada musuh baru. ya. Setan nggak takut sama sekuler. Setan, sebelum kita lawan setan, lawan daging kita dulu. Betul, Pak Tony. Ya, musuhnya bukan setan, daging kita. Menyangkal diri, merendahkan diri. Setan nggak takut. Setan nggak takut sama orang baik. Ya, ada ini satu. Saya ini orang lapangan, belajar dari lapangan. Ya, nggak ngerti di Bali itu wah banyak tiap malam tuh pada datang karena ada satu orang kita pelepasan ya. Ada satu orang penuh Roh Kudus dari dulunya kerasukan setan. Yesus kau penuh dengan Roh Kudus. Saya pun nggak tahu waktu itu, bingung. Wah, satu kota di Denpasar penuh tiap malam. Ya, datanglah 4 orang mahasiswa teologi. Tingkat 4. Ya, saya belum sekolah Alkitab waktu itu, tapi udah jadi pendeta waktu itu. Nanti ceritanya. Ya, saya ditahbiskan dulu. Ya, waduh gimana nih? Saya tanya anak itu, orang Papua. Bung, sudah lama kau sekolah Alkitab? Wah, kakek saya pendeta terbesar di Papua. Dalam hati gua nggak nanya kakek lu, gua nanya lu. Sombong sekali tuh anak deh. Biasa loh. Aku sudah sebentar lagi aku sarjana teologi. Oh gitu. Nah, pada saat kita mulai memuji Tuhan, manifest lah. Ada yang manifest di kesetanan. Wah, saya memuji Tuhan aja. Tahu-tahu loncatlah si anak Papua ini. Hai iblis katanya. Engkau tahu siapa aku? Aku tangking kau keluar dari bapak ini dalam nama Yesus, begituin. Iblisnya bilang begini, kamu katanya mau ngusir aku, katanya. Paulus aku tahu, Yesus aku tahu, katanya. 3 hari yang lalu kamu minjem duit sama si minta duit, mengemis duit sama si ibu ini, dibacain sama iblis. Semalam pun kamu masih onani. Waduh, saya bilang. Wah, semua ketawa. Kamu belum benar mau ngusir aku, digituin sama yang manifestnya. Aku tengking kamu, ketakutan dia. Jangan Pak, jangan Pak. Malah dia ditengking sama. Wah, ngelihat begitu saya juga jadi takut. Karena apa? Karena siangnya saya belum beres dengan Tuhan. Saya marah sama teman pelayanan. Saya namanya si Agus. Agus itu menyebalkan sekali teman pelayananku. Saya masuk ke kamar, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku, mampukan aku mengampuni si Agus. Ya, saya ambil guling, saya kasih topi, saya kasih baju. Anggap aja si Agus di depan saya. Tuhan aku mengampuni, kalau ingat si Agusnya lagi, aduh kesel aku. Ya, menyebalkan. Roh Kudus mampukan aku, saya peluk guling itu. Kalau ada si Agus saya peluk. Sampai aku damai dengan dia. Baru saya maju. Waktu saya maju, belum apa-apa dia udah ngeliat begini. Hai iblis. Langsung dia kata, Bapak, dia nulis pakai telunjuknya di lantai. Suci. Sekali lagi, Bapak nggak bisa ngomong suci aja. Suci. Di situ saya belajar. Pada saat kita berdosa, ya di internetnya itu ada tulisannya. Kamu berdosa. Kenapa? Yang ngajak kita berdosa itu iblis. Kamu 3 hari yang lalu mengemis-kemis, orang benar tidak pernah minta roti sama anak cucunya. Udah dosa juga. Semalam kamu onani, ditulis nih di komputernya si iblis nih. Onani, kata kau sudah berbuat dosa. Nah, ada komputernya. Karena apa? Iblis tahu semuanya. Tapi pada saat kita bertobat, darah Yesus menguduskan kita. Mensucikan kita. Mensuci kita. Di-delete sama darah Yesus. Makanya orang benar kalau ke dukun nggak bisa meramal. Wah, saya melihat Anda sinar kemuliaan, sinar nggak bisa lihat apa-apa. Nah itu makanya iblis nggak takut dengan orang agamawi. Makanya juga banyak gereja tidak melakukan peperangan rohani karena juga mereka tahu
Betul Pak atau Dani. iblisnya ada di situ. Satu nih. Kedua, sudah mengerti peperangan rohani, tidak berani melakukan. Karena apa? Masih Belum kompromi, benar. belum benar, nggak benar. Nah, orang benar nggak bisa disantet juga. Kenapa masih banyak orang Kristen kena santet? Pendeta pun kena santet. Sebenarnya banyak juga pendeta-pendeta ya Pak Tony, nggak di Amerika, nggak di dunia. Banyak sekali pendeta-pendeta yang belum lahir baru. Belum. Banyak sekali. Yang jadi dukun punya opo-opo juga ada, saya ketemu. Ada pendeta. Pakai opo-opo. Pak, kalau opo-opo di Indonesia itu transfer duit pakai HP, Pak. Nah, itu di lapangannya. Ya, jadi kembali lagi. Ya, apa saya benar enggak? Saya dipaksakan tiap hari. Kenapa? Kalau saya enggak benar, saya ngusir setan, saya dicabik-cabik. Jangan main-main juga dengan setan. Ada satu hamba Tuhan. Ya, lagi KKR di Kalimantan. Lagi di tengah panggung. Lagi khotbah. Tahu-tahu buang air besar. Wah, lagi KKR. Wah, apakah nama Yesus tidak bergerak? Ya, maaf aja. Ya, mungkin. Yang pasti dia lagi nggak benar di dalam Tuhan. Disikat sama iblis. Tutup bungkus, rendahkan diri. Ya, iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Mau menelan, siapa yang bisa ditelan? Siapa yang bisa ditelan itu? Kalau kita bikin celah, bikin dosa, nah kita bisa ditelan. Kalau kita merendahkan diri di bawah kepak sayapnya, kita tidak akan bisa ditelan. Tutup bungkus dengan darah anak Yesus. Nah, itu peperangan rohani. Tapi semuanya jangan main tenggang-tenggang aja. Ya, mau makan, Tuhan, roh-roh jahat dalam makanan ini, dalam gado-gado ini kami tolak. Nggak bisa begitu, cukup aja dalam nama Yesus. Segala utang piutang dalam nama Yesus diusir, nggak bisa. Utang harus dibayar, bertobat dan dibayar, jangan main tenggang-tenggang aja. Ya, ada kemarin telepon saya. Atau ini saya punya utang 400 juta. Dari mana dapat telepon itu? Dari YouTube. Iya, saya punya 4. Lu bayar utang, bukan minta ditangking utangnya, nggak bisa. Nah, itu juga yang terjadi. Silakan Pak Dani. Kita akan minta ke Pak Dani Kenapa Lin kenapa nggak buat stream yang open aja? Ini live nggak? Bentar dulu, ya Nila, bentar Pak. Okay. Kita bertiga dulu. Iya, mengingatkan dulu. Oke. Pak Dani, kita mau nanya nih ke Pak Dani ya. Dari segi kedokterannya atau psikologisnya, apa yang terjadi Pak Dani di saat kita ada pelepasan, di saat kita bertobat, itu apa sebenarnya yang terjadi di otak kita, di dalam tubuh kita ya? Karena kalau secara lahir, secara natural, kita kan tidak bisa melihat apa yang terjadi saat itu, di saat orang itu bertobat atau di saat orang itu melakukan dosa. Tapi memang tahu itu ada segi medisnya ya, mengenai perubahan. Halo, Ya, terputus Bu Lindsay. Ya. Nah, iya. Signifikansi seseorang saat dilepaskan itu ada dua hal. Yang pertama, jika seseorang itu tidak mau terbuka total, maka tidak akan terjadi pelepasan secara holistik. Namun jika seseorang itu sejak awal dia sudah membuka diri, sejak awal dia sudah berkomitmen untuk menjadi lebih baik, ya, berkomitmen untuk menjadi manusia yang taat sama Tuhan sepenuhnya, gitu ya. Maka kuasa Tuhan akan bekerja secara efektif untuk melakukan pembersihan hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan, baik itu yang terjadi di otaknya, di kejiwaannya, gitu ya. Tuhan akan menyehatkan kembali, memurnikan kembali. Nah, itulah sebabnya sebelum seseorang didoakan untuk pelepasan, harus ada rekonsiliasi secara di dalam dirinya dan di luar dirinya, ya. Kalau di luar dirinya mungkin masih ada dendam dengan orang lain, gitu,
eh, masih ada masalah dengan orang lain yang menjadi penghalang, sedangkan yang di dalam dirinya seperti konflik diri, kepahitan dalam dirinya gitu ya. Nah, itu semuanya harus rekonsiliasi. Nah, kemudian apa yang terjadi, misalkan seorang itu benar-benar dilepaskan. Yang pertama adalah pernah saya tampilkan tentang penampang otak yang penuh hijack sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Ketika seseorang itu sebelum mengenal Tuhan, itu ada blok-blok hitam di dalam area-area otaknya, di depan, belakang, dan di tengah itu ya. Banyak kegelapan yang terjadi. Tetapi setelah di MRI itu, penampang seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, itu blok-blok hitam banyak berkurang, masih ada sedikit. Kemudian pertanyaannya, seorang yang sudah dilepaskan, kenapa masih ada noda atau blok-blok hitam, gitu ya? Itulah dosa bawaan Adam yang secara turun-temurun seterusnya dibawa oleh seseorang. Nah, hal ini yang Tuhan mengingatkan bahwa setiap hari bangun tidur kita berdoa, mengucap syukur, dan melakukan pertobatan, dan meminta Tuhan menyertai. Nah, dari sini kita akan diberi kekuatan untuk memblokir eh, lubang-lubang yang kelemahan-kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh iblis, gitu ya. Jadi emosional bawaan, contohnya contoh satu. Misalkan sejak lahir manusia dia membawa eh, kebutuhan tentang ikatan, ya, bonding, ikatan apa? Ikatan anak dengan orang tua, ikatan anak dengan sahabatnya, ikatan seorang dengan pacarnya, ikatan seorang dengan istri atau suaminya. Nah, ketika ikatan ini terganggu, ya, ikatan anak sama orang tua terganggu, orang tua jadi berantem sama anaknya, gitu ya. Nah, saling menyalahkan, kamu anak durhaka dan sebagainya. Jangan anak sendiri, aku anakmu, aku butuh engkau kasih sayangmu. Tapi orang tua tidak mengindahkan, tidak melakukan pola asuh kasih yang sebenarnya. Nah, hal-hal ini dibawa terus sampai seseorang itu meninggal. Kalau di dunia bisnis dipakai tentang perlindungan asuransi dan sebagainya, hal itu ya, contohnya ya itu. Nah, itu harus direkonsiliasi, diselesaikan. Nah, seperti itu. Ketika Tuhan menyelesaikan segala hal itu, apa yang terjadi? Pola hidupnya berubah, ya. Aura damai sejahtera dibawa kemanapun dia berada. Nah, ketika ketemu dengan seseorang yang dulu pernah punya masalah dengannya, perdamaian terjadi. Nah, itu kasih mengasihi terjadi, dan orang yang ada di dekatnya selalu mendapatkan berkat. Apa itu damai sejahtera? Nah, dalam seluruh tubuhnya apa yang terjadi? Kesehatan secara fisik, terutama kesehatan secara kejiwaan. Nah, kalau yang dulu misalkan dia kalau komunikasi itu submisif misalkan ya. Submisif itu tidak memperdulikan orang lain kalau bicara itu ya. Asal jeplak gitu ya, tidak berpikir dulu apa kata-kata saya ini menyakiti orang lain atau enggak. Nah, seringkali seperti itu. Tapi ketika sudah dipulihkan ya, dipulihkan sama Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan berbicara secara asertif, yaitu komunikasinya jujur, tegas, menghargai orang lain, hal itu akan terjadi. Nah, secara holistik, perubahan itu signifikan terjadi ketika seseorang dipulihkan. Itu Bulinsi sama Pak Tony. Satu lagi Pak Dani ini ya. Saya ada satu pengalaman ya. Tolong dijabarkan secara psikologik ya, secara kedokteran. Ya, saya ini diagnose bipolar manic depression dulu. Karena dasarnya saya berontak, saya dipaksa dimasukin rehab sama bapak saya, berontak. Akhirnya pecahlah ini saya. Umur 16 tahun saya sudah diagnose. Nah, lantas yang saya alami itu ketakutan, fear, anxiety.
Nah, karena saking ketakutannya akhirnya jadi saya nekat, over fear. Jadi saya nekat, ya orang pikirnya saya berani, tapi sebenarnya saya takut. Ya, saya mabok lah pakai 15 tahun. Dan saya perhatikan Pak ya, ini maaf aja nih, saya buka-bukaan ya, ini kita dewasa semua ya. Dulu bos saya ini, kita punya travel. Bos saya kerja di travel pulang dari Eropa. Saya jadi guide. Nah, zaman dulu masih zaman pager. Ya, jadi istrinya tuh suka ngecek suaminya nih nakal. Ya, pakai pager. Kalau saya ada dengan suaminya berarti ada tour. Nah, ini si bos saya ini suka main ke kompleks. Ya, ke kompleks tunawisma ke pelacuran. Dibawanya saya, bukannya saya ini. Ya saya nggak pernah beli perempuan. Ya, supaya kalau istrinya datang nih ada Pak Tony katanya. Nah, jadi kembali lagi lewat pager. Nah, waktu saya tempat pelacuran ya di Keramat Tunggak itu banyak preman. Ya, wah bawa golok, bawa pistol, mabok, nyanyi dangdut. Wah, Jagger lah preman. Ini berani semua. Wah, dangdut, awas nyenggol gua sikat, gua bacok, itulah bahasa mereka. Tapi pada saat mereka masuk ke kamar, ya keluar lagi jadi penakut. Ya, kenapa tadinya galak jadi penakut, langsung pulang. Sekarang saya baru mengerti ini. Karena kan lagi pada dosa itu membuat ketakutan. Ketakutan itu dari dosa di Alkitab ya kan. Oh, jadi kalau mereka sudah berdosa jadi ketakutan. Itu yang saya belajar ya. Jadi ketakutan bukan dari Allah tentunya. Ini Alkitabnya, saya minta nanti Pak ini. Nah, kembali lagi, saya ini didiagnose di Amerika ini dokter, saya orang Kristen. Pastor, you have to take medication. Saya bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Setiap hari saya tersungkur di kaki Tuhan. Ya Tuhan, ampuni, saya bilang. Ya, tersungkur di kaki Tuhan, memuji, menyembah. Di situ saya bisa mengampuni, dan saya udah kasih yang sempurna. Banyak sekali masalah saya di San Francisco ya dalam pelayanan. Ya, nah saya nggak takut, masalah saya lebih kecil daripada Allah yang ada dalam saya. Tapi kalau saya bikin celah dikit, marah aja sedikit, wah masalahnya jadi datang nih. Aduh. Nah itu yang saya saya mau bertanya secara itunya. Jadi kalau yang saya alami pada saat kita bersama Tuhan dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, tetapi pada saya bikin celah, lagi marah sama Ibu Yayang, lagi apa saja, keluar tuh masalah jadi gede. Takut, khawatir, anxiety. Itu yang saya alami. Nah, itu kan spiritualnya simpel. Ketakutan bukan dari Allah. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, tolong diterangkan oleh Pak Dhani secara medisnya, secara psikologinya. Terima kasih Pak Dhani. Kita juga mengundang teman-teman ya yang mau tanya-tanya kepada narasumber, either ke Pak Tony atau ke Pak Dhani ya. Untuk doa-doa mungkin bisa taruh di komen aja, nanti kita akan doakan secara secara keseluruhan ya. Kita mungkin tidak ada waktu untuk doa satu persatu, tapi apapun permohonan doa bisa taruh di komen, nanti kita akan doakan semua secara keseluruhannya ya di penutupnya. Nah, selagi menunggu teman-teman yang mau masuk, mau bertanya, silakan Pak Dhani, tadi pertanyaan Pak Tony. Baik, jadi Pak Tony di masa lalu itu banyak harapan ya, banyak kemauan Pak Tony itu yang tidak tersampaikan. Banyak hal itu Pak Tony sendiri yang memahami. Benar itu Pak Tony ya? I'm dreamer. Ya. Yes, I'm a dreamer. Ya. Banyak hal itu ya, macam-macam lah. Ya, banyak hal itulah. Nah, itulah yang menyebabkan suasana hati perubahannya secara cepat muncul. Nah, kadang sedih, kadang senang, itu sering mendadak. Nah, itu bipolarnya di sana. Kemudian dengan pengakuannya ketakutan dan sebagainya, itu kecemasannya itu lebih dominan muncul, sehingga terjadi ketakutan pada Pak Tony.
Nah, setiap orang selalu berusaha untuk survive, menjalani kehidupan sehari-hari. Apapun itu, dia berusaha untuk survive, ya. Misalkan contoh kecil, ketika seseorang direndahkan, ya, diledek atau di harga dirinya mungkin disentuh, dia tidak akan terima. Nah, itu bentuk survive-nya. Di bidang pekerjaan, orang berusaha bagaimana caranya dia mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi, apakah itu bisnis atau kerja di perusahaan atau di kantor, ya. Nah, dia berjuang, setiap manusia berjuang untuk survive. Begitu juga dengan kondisi kejiwaan seseorang. Nah, dia berusaha untuk survive. Nah, Pak Tony di sini bagaimana cara untuk mengatasi ketakutannya? Nah, tadi banyak hal yang dilakukan dengan meningkatkan keberanian di situ. Namun yang jadi masalah adalah rasionalitasnya Pak Tony kan nggak stabil pada saat dia melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa Pak Tony berani. Nah, alhasil apa? Muncul masalah baru. Nah, masalah baru ini tidak membuatnya lebih baik, tapi lebih buruk lagi. Nah, carut marutnya kondisi psikis Pak Tony itu, ya, bidang kedokteran nggak bisa. Jadi seringkali psikiater atau psikolog itu mengandalkan obat-obat farmakologi antidepresan gitu, ya, yang bertahan hanya beberapa jam, tapi sumber masalah itu masih ada dalam dirinya. Ketika efek obat untuk menahan depresi habis, masalah itu ngelut lagi, muncul lagi, gitu. Jadi nggak ada habisnya. Kemudian begitu dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu persis apa yang menjadi kelemahannya, apa yang menjadi kekurangannya. Nah, itulah sebabnya ketika Pak Tony bilang mendekat dengan Tuhan, ternyata ada obat mujarab, ada kesembuhan, ada pemulihan. Nah, bagi anak-anak yang awam, ya, audiens sekarang, semua orang mengalami, kadang-kadang kita duduk diem senyum-senyum sendiri gitu, ya, ingat-ingat sesuatu yang lucu atau apa. Itu sistem limbik mengelola kondisi emosional kalian itu secara random atau acak. Orang-orang yang di luar Tuhan tidak bisa mengendalikan dengan baik hal ini. Nah, kalau bersama Tuhan, Roh Kudus itu memberi kemampuan dan menghalangi hijack dari iblis yang akan membaca kebaikan yang akan dilakukan. Nah, seperti itu. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus selalu mendampingi kita setiap saat. Nah, itu Pak Tony jawabannya. Iya, iya. Ini sedikit lagi Pak, it's not advisable di Amerika, ya. Tidak diadviskan karena ada juga anak rohani saya, dia pernah jadi homeless, tinggal di rumah saya. Sama juga bipolar. Dia lihat saya berhenti minum obat, dia Pak juga Tony berhenti minum suaranya obat. kecil. Oh ya, gitu. Dia juga minum obat juga. Berhenti minum obat juga. Dia doa, sebelum saya doa dia udah pagi jam 4 udah bangun dia. Udah doa. 3 bulan masuk rumah sakit jiwa, kena halusinasi. Nah, jadi saya nggak berani berhenti obat gitu, ya. Ya, bukan pendeta juga, nggak jadi jaminan juga gitu, ya. Tapi saya tersungkur, dan kalau saya at least 1 jam tersungkur di kaki Tuhan, seharian saya wah luar biasa, semangat luar biasa, nggak ada takutnya. Nah itu jadi saya tidak berani menghabiskan, ya. Banyak dokter psikolog bilang, Pastor harus, aduh Anda udah belasan tahun saya nggak pakai minum obat, 6 obat solok dan macam, saya nggak makan. Satu lagi nih Pak Dani, ya. Tadi kan Pak Dani mengatakan pada saat orang itu bertobat, ya, pembicaraannya akan dikontrol, ya. Itu saya alami juga Pak, ya. Dari setelah saya bertobat, kan dulu kan lidah tidak bisa disetop kan, ya. Ada anak rohani saya ngomongnya anjing sia. Pas udah lahir baru disetop, amoy jadi amoy katanya, ya. Jadi diganti. Nah saya lihat itu. Nah saya pun mengalami dulu kan FS itu udah bahasa saya sehari-hari, F in second word, F ini, S ini, F ini. Nah itu dipulihkan oleh Tuhan kan, lidah nggak ada yang menguasai. Tetapi
semakin saya lebih dekat dengan Tuhan, saya ini bukan mikir dulu baru ngomong, Pak. Tolong dikoreksi. Saya ini ngomong dulu baru mikir, tapi hasilnya luar biasa. Dulu saya nggak ngerti. Contohnya begini, saya dipanggil sama Karoprot. Zaman itu di tentara itu semuanya Protestan, nggak ada Pentakosta, nggak ada apa. Ya, dia itu kolonel membawahi 400 tentara, pendeta, 400 TNI kapten di seluruh Indonesia. Saya dipanggil sama dia. Wah, jauh-jauh saya datang, ajudannya bilang, Pak Tony, katanya cuma 5 menit nih waktunya. Aduh, saya bilang, 5 menit? Ya, jauh-jauh nih, mau ngomong apa? Saya nggak kenal, namanya Parobet Balai. Ya, pas saya duduk daun Parobet, ya, Parobet bilang gini, Tony Bastaman, tolong ceritakan kenapa Anda masuk Kristen. Dia bilang, Om Robert, waktunya cuma 5 menit. Saya bilang. Jadi, dia bilang, Om Robert sudah lahir baru belum? Namanya orang Protestan marah. Dia gebrak meja. Bet, saya ini Karoprot. Apa tuh Pak Karoprot? Kepala Rohani Protestan TNI AD. Wah, Om Robert mau Karoprot, mau Karopret. Kalau tidak dilahirkan kembali, tidak akan melihat kerajaan Allah. Baru saya mikir, aduh, ini mulut saya ini sablak banget. Ya, wah marahlah dia. Waktu 5 menit. Malamnya dia datang bawa pendeta lagi. Aduh, saya mau debat kan ya. Kamu jangan bentang-bentang pendeta. Baru kemarin Kristen. Wah, Om, tenang, saya bilang ya. Ini rumah saya. Yuk, saya pimpin puja. Karena saya takut, saya bilang, Roh Kudus, tolong saya nih. Roh Kudus, berikan satu hikmat. Baru setengah lagu, ya dia bawa kapten lagi tentara. Om Robert, Roh Kudus mengatakan, you have unforgivable spirit. Anda punya roh yang tidak mengampuni. Itu kumisnya yang tebal langsung tunduk begini. Air matanya berkaca-kaca. Wah, puji Tuhan. Lantas dia katakan begini, katanya, katanya, Pak Tony, katanya, 2 orang saya tidak ampuni. Seharusnya saya harus jenderal 13 tahun yang lalu, katanya. Karena saya Kristen, jadi kolonel terus. Kedua, anak saya ditembak jarak 2 meter. Itu saya nggak bisa ampuni. Om Robert, Anda ini Karoprot. Anda ini ketua majelis di gereja terbesar di Jakarta. Kok nggak bisa mengampuni? Ya, nah itu. Nah, kembali pertanyaan saya mau mengatakan di sini, kalau saya mikir dulu, saya nggak berani bilang lahir baru. Wow, nanti ditembak saya sama kolonel ini. Siapa saya lagi? Ya, tapi ya saya selalu berdoa, Tuhan kuasai saya. Nah, kalau saya mikir dulu apa yang Roh Kudus mau katakan, nggak keluar karena mikir nanti tersinggung, nanti saya dibacok lagi, nanti saya ditembak. Nah, seringkali dalam kehidupan saya ya apa namanya? Saya mikir dulu, tapi saya selalu berdoa, Tuhan kuasai roh, tubuh dan jiwa saya. Kalau mikir kadang-kadang nggak jalan-jalan nih, aduh mana mungkin, nggak mungkin. Nah, kadang-kadang kan yang menghalangi Roh Kudus bekerja itu pikiran kita. Jadi maksud saya percaya sekali teori yang tadi. Tapi kalau kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, saya percaya suara kenabian itu kita mau menyenangkan hati Tuhan gitu ya, bukan menyenangkan hati manusia. Please correct me kalau juga saya Ibu Lindsay atau Pak Dhani di dalam hal ini. Jadi hari-hari ini saya ngomong dulu baru mikir, tapi saya doa dulu supaya Tuhan kuasai. Itu ya silahkan. Baik Pak Tony, secara ilmiah itu memang otak dulu berpikir, kemudian memerintahkan mulut untuk berbicara. Jadi di dalam otak memerintahkan tangan untuk mengetik atau menulis. Jadi segala sesuatu lebih dulu ada di dalam otak. Memang ada beberapa orang yang lebih cepat bicara, tapi sebenarnya di otak sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, tanpa disadari itu terjadi. Jadi ngomong, tapi memang sebenarnya sudah disiapkan oleh otak. Nah, itu seperti itu. Kalau saya kecepatan berpikirnya lebih cepat daripada mulut saya bicara, kadang makanya sering gitu. Nah, itu yang terjadi Pak Tony. Jadi Tuhan memakai banyak orang dengan talenta yang apa namanya menyesuaikan kondisinya seperti itu Pak. Ya, dengan oke. Ini kita ada permohonan doa ya. Doa untuk hubungan orang tua dan saya. Kepahitan, ingin mengampuni orang tua dan diri sendiri. Saya ingin lepas dari masa lalu dan doa kedagingan. Mungkin kita akan pimpin dulu untuk lahir baru dulu ya, untuk memastikan bahwa Anda lahir baru, untuk memastikan bahwa Anda
disucikan oleh Kristus. Ini mau Pak Tony atau Pak Dani nih yang mau memimpin doa? Siapa aja boleh, silakan. Nanti deh silakan. Saya mau tadi kan Pak Dani udah berbicara mengenai pada saat kita, Lindsay juga mengatakan, pada saat kita lahir baru itu bertobat di dalam Yesus. Pertama kita itu didamaikan dengan Allah. Iya. Didamaikan dengan Allah karena apa? Yang memisahkan manusia dengan Allah itu adalah dosa. Kau akan mati, kata Bu Lindsay tadi. Kata firman Tuhan yang Bu Lindsay katakan. Kalau makan buah itu mati, rohnya yang mati. Tubuhnya masih ada, jiwanya masih ada. Nah, rohnya mati. Pada saat rohnya mati, kita diputuskan hubungan kita ya dengan Allah karena dosa. Pada saat kita bertobat di dalam nama Yesus Kristus dengan darah anak domba, kita didamaikan. Tobat nasuha tidak bisa mendamaikan kita. Tetapi tobat dalam nama Yesus, tobat itu benar-benar ampun Tuhan, mengaku dan meminta ampun. Nah, itu pertama-tama kita akan didamaikan dengan Allah. Nah, setelah kita didamaikan dengan Allah, kita didamaikan dengan diri kita sendiri. Ya, dulu saya ini cita-cita saya dari kecil ini pengen jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, akhirnya jadi pecandu narkoba, jadi penjahat. Saya benci sekali. Saya tuh pengen baik loh. Karena saya tahu ada kebaikan di hati saya. Ya, saya nggak ngerti waktu itu. Terkena riba, setan dan segala macam masuk. Tapi hati kecil saya menjerit. Ya, pada saat saya menerima Yesus, ya, firman Tuhan menguduskan saya, itu yang pakai saya pelayanan. Engkau berharga di mataku. Oh, Yesus itu begitu mengasihi aku. Yesus itu peduli sama aku. Sampai 5 tahun saya bertanya, aduh, saya bilang, kenapa sih Tuhan sayang sama saya? Benar nggak? Saya kan najis, saya di penjahat, manusia aja jijik sama diri saya sendiri. 5 tahun saya tuh nggak pernah mengerti. Hanya menangis, hancur aja di hati. Itu rekonsiliasi dengan diri saya sendiri. Nah, setelah itu, baru saya bisa mengampuni orang lain. Iya. Ya. Nah, mengampuni orang lain. Transformation begin with me. Then we can transform others. Kita bisa mentransformasikan orang lain kalau kita sudah transformasi. Even the world. Ya, dulu saya minta bule. Bini saya, Tuhan saya minta bule. Kenapa dikasih Cina? Kok dia dapatnya Cina? Saya bilang, saudara, ya itulah yang dulu saya benci. Sekarang saya kasih. Kenapa? Tuhan mau transformasi. Nah, dan saya bisa menceritakan ke dunia yang dulu saya benci, sekarang saya kasih. Nah, jadi kembali lagi, apa Bastian, kalau kau dengar itu dulu ya, lahir baru kata Bu Lindsay. Nah, yang mau berdoa silakan Pak Dani atau Bu Lindsay silakan berdoa, saya hanya menerangkan. Oke, saya akan pimpin doa. Ini ada 2 orang sebenarnya. Ada Renaldi Pan. Saya akan pimpin doa dulu untuk lahir baru dulu. Hanya untuk memastikan bahwa Anda lahir baru dulu. Anda disucikan dulu dengan darah Kristus. Nanti saya akan pimpin doa untuk berdamai dengan tiga unit ya, diri sendiri, Tuhan, dan orang lain. Allah dulu diri sendiri. Tuhan dulu, diri sendiri, dan orang lain. Oke. Kalau bisa Pak Bash atau Pak Rinaldi ikuti doa saya ya. It's okay kalian tidak masuk ke dalam StreamYard, tapi tolong bila Anda mendengar, ikuti doa saya ya. Bapakku yang di surga, dalam nama Yesus, aku datang kepadamu malam ini, meminta ampun atas segala dosa-dosa saya yang telah saya perbuat. Ampuni saya, Tuhan. Saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Tuhan yang diutus oleh Bapa untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosaku. Aku percaya, Tuhan, bahwa Yesus Kristus bangkit kembali agar saya bisa menang. Bapakku yang di surga, dalam aku putramu,
Yesusku, hadirlah Engkau di dalam hatiku. Amin. Hiduplah Engkau di dalamku. Pimpinlah aku. Mulai saat ini juga, aku akan mengikutimu. Engkaulah juru selamatku. Engkaulah Tuhanku. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah mengampuniku. Sucikanlah aku dengan darah Kristus. Buatkanlah aku putih bersih, seputih salju. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mensucikan aku, mengkuduskan aku dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Amen. Sebentar, terusin dulu dalam doa. Barusan Roh Kudus mengikatkan sesuatu. Don't question me. Banyak sekali pertanyaan yang ada di benakmu. Trust me, said the Lord. Percayalah. Lakukanlah. Ada saatnya Tuhan berbicara. Kurubusa kalarabata karama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari pada saat ini. Roh Kudus, Engkaulah yang menjadi di dalam pengurapanmu. Roh Kudus sendiri akan menjadi guru. Tidak perlu guru-guru lain. 1 Yohanes 2 ayat 27. Tuhan, biarlah saudaraku Efbas dan Randy, Tuhan, di dalam pengurapan-Mu. Tuhanku, mari hari-hari ini Kau sedang menjamah banyak orang. Terpujilah nama-Mu, Tuhanku. Kami serahkan Randy ke dalam tangan pengasuh-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekarang Randy dan Bastian, ikuti doa saya ya untuk berdamai. Ya, pertama kita harus berdamai dengan Tuhan dulu. Ya, nanti kita berdoa. Saya akan pimpin doa berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Oke. Bapakku yang di surga, dalam nama Yesus, malam ini saya berdamai dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat saya menderita. Bukan Tuhan yang menghancurkan hidup saya. Tapi itu adalah kerja setan. Ampuni saya Tuhan, bila saya pernah menyalahkan Engkau. Aku berdoa Tuhan, agar malam ini Engkau dan aku bisa bersatu kembali dengan Roh Kudus-Mu. Bapakku, dalam nama Yesus, aku juga berdamai dengan diriku sendiri. Aku mengampuni diriku sendiri. Aku mengasihi diriku, menyayangi diriku. Tuhan, malam ini aku berdamai dengan diri sendiri. Aku mengasihi diri sendiri. Aku memaafkan semua perasaan yang menyakitkan diriku sendiri. Semua emosi, semua pemikiran yang bertengkar dengan diriku sendiri. Bapakku, dalam nama Yesus, aku juga berdamai dengan orang lain. Aku ingin berdamai dengan keluargaku. Aku ingin berdamai dengan orang tuaku. Aku ingin berdamai dengan tetanggaku, dengan teman-temanku. Aku ingin berdamai dengan orang yang mencaci maki aku. Aku ingin berdamai dengan semua manusia, Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus, tolong Roh Kudus. Aku memutuskan kepahitan. Aku memutuskan kemarahan. Aku memutuskan segala kebencian daripadaku. Dalam nama Yesus. Berikanlah aku Tuhan obat yang luar biasa, obat kegirangan yang Engkau janjikan. Bapakku, dalam nama Yesus, saat ini juga aku tengking segala kepahitan yang ada di padaku. Cabut Tuhan, darah karabas.
kepada cabut orang segala tua, duri-duri yang pernah kepadamu, tertanam kepada diri di sendiri. hati Dalam Bastian dan nama Yesus. saudara-saudaraku. Biarlah tanganmu yang berlubang paku, Tuhan, kau mencabut segala Dalam duri-duri yang nama Yesus. tertanam, Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah tanganmu yang Dalam berlubang nama paku Yesus. membalut hatinya Dalam yang nama luka, Yesus. Tuhan. Roh Kudus, mampukan. Saudaraku Bastian mau, tapi dia nggak mampu. Roh Kudus tolong Bastian mengampuni, memberkati. Dalam nama Memberkati Yesus. ayahnya, Tuhan. Dan kutuk turun-temurun Dalam 3, nama 4 rumah Yesus. turun hancur di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Karabas, Dalam terima nama Yesus. kasih. Kalarabasi kita karabato korobobobobobasi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sudah kekasih kami Pak Bastian dan saudara kami Randy, Rian, Tuhan. Biarlah Tuhan mulai hari ini jadi hari yang bersejarah. Kalaupun dia sudah lahir baru, ada renew the commitment, Tuhan. Ada pembaharuan dan komitmen yang baru. Terima kasih, kami serahkan. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera mau turun atas saudara-saudaraku ini, bahkan yang melihat video tayangan ini, Tuhan. Kasih, sukacita, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Buat Renaldi dan buat Bastian, untuk selanjutnya silahkan email di info@wafmgroup.org ya. Kalau ingin mengikuti session berikutnya, sessionnya Pak Tony mengenai peperangan roh, atau ingin didoakan secara khusus, silahkan email kita di info@wafmgroup.org ya. Nanti kita ketemu di sana. Saya akan bantu untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya ya, untuk berdoa. Ini udah hampir 2 jam ya Pak Tony. Ya. Soalnya suara saya masih ada limitnya. Masih Ada belum satu, boleh saya jawab sedikit nih, ada Ya. satu ini juga cukup penting ya. Ada pertanyaan dari Bas, sudah sebelumnya. Karismatik dan Pentakosta banyak disusupi kaum agamawi sekarang ini. Ngajak bicara ini hamba-hamba Tuhan politik dan menyesatkan. Gak di Facebook, di WA, bahkan di channel-channel hamba-hamba Tuhan. Jadi begini Lih, jawabannya adalah bukan masalah karismatik Pentakostanya. Ya, itu hanyalah rangka. Kembali lagi, Roh Kudus sedang terbang melayang-layang mencari orang-orang yang mengasihi Dia. Itu saja. Ya. Kita lebih bagus di dalam doktrin yang benar, yang alkitabiah doktrinnya. Tapi hari-hari ini saya melihat di lapangan, saudara mau jangankan di orang Kristen, ya, di doktrin manapun, orang Katolik, orang Islam, Tuhan sedang jamah. Ya, karena mungkin mereka matanya terselubung, karena mereka ada terikat oleh lahir Islam, mati Islam, makanya dibilang lakim dunekum waliadin, karena diikat. Ya, pada saat mereka lahir itu diadanin sama ustad. Itu di alam rohnya diikat duluan. Lahir Islam, mati Islam. Makanya kalau udah kalah dialog, dia lahir belum agamamu, agamaku. Itu yang lemes ya. Yang kasarnya kita dibacok. Ya di media aja kita nggak bisa dibacok. Nah, jadi kembali lagi itu yang harus dihancurkannya, dan sekarang Roh Kudus sedang bekerja. Ya, Tuhan tuh tahu deep orang yang paling hati paling dalam. Tuhan hanya mencari ya hati-hati yang mengasihi Dia. Ya, kalau kita mengasihi Dia dan jaga kemurnian, Tuhan akan jamah. Ya, jangan jamak. Nah, ya, hati-hati dengan kesombongan rohani yang sudah lahir baru. Ya. Itu juga. Nah, jadi bukan masalahnya itunya. Ya, pendeta juga nggak jadi jaminan. Ya, 3 orang yang Alkitab nih, bukan kata saya, yang susah masuk surga. 1 orang kaya, itu udah jelas. Ya, firman bukan kata saya ya, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kedua, siapa itu? Ya, ahli Taurat. Orang pintar. Kenapa ahli Taurat? Orang pintar. Saking pintarnya Yesus disalibkan, padahal dia baca Taurat dari pagi, siang, dan malam. Ketiga, di Samaria, orang Samaria yang baik hati. Ya, ada orang digebukin, dirampok. Ya, datanglah imam. Imam itu siapa? Pendeta. Aduh, kasihan katanya. Tapi aku mau khotbah dulu nih. Ditinggalin. Kedua lagi ada orang Lewi. Siapa orang Lewi itu? Worship leader. Aduh, aku mau KKR nih. Kasihan. Datanglah orang Samaria. Orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Ya, dia rawat,
Nah, siapa yang jadi kembali lagi hati-hati ya. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya orang kaya juga bisa masuk surga, tapi kalau semuanya hati. Ya, pendeta juga. Ya, tapi kita mengatakan yang susah masuk surga ya tiga orang itu. Jadi kembali lagi, yuk kita merendahkan diri. Ya, tidak ada yang hebat, semuanya karena kasih dan anugerah. Haleluya. Silakan Pak Dhani, kata-kata terakhir penutupan dari Pak Dhani, dan mungkin kita Baik. juga akan meminta Pak Dhani untuk Ya. berdoa untuk menutupi acara ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Lisi, Pak Tony. Pesan saya kepada semua audien yang menonton video ini, secara logika yang kuat selalu memburu yang lemah. Kucing memburu tikus, singa memburu hewan-hewan yang lebih lemah dari mereka. Itulah sebabnya dan mengingatkan bahwa roh di dalam hati kita lebih besar. Ketika kita sadar dan mengandalkan Tuhan, memberikan ruang kepada Roh Kudus, iblis gemetar karena rohnya yang ada dalam diri kita lebih besar. Tetapi kalau kita terpeleset, lupa, tidak mengandalkan Tuhan, kita jadi buruan iblis. Oleh sebab itu, pada saat Anda mendengar mulai sekarang, utamakan Tuhan. Beri ruang Tuhan Yesus, beri ruang Roh Kudus dalam hatimu. Maka setan akan gemetar, takut, dan Anda tidak menjadi buruan mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dimanapun kalian berada, memberkati pekerjaan, memberkati kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sejak suatu kebetulan Engkau mengizinkan acara ini terselenggara. Engkau memulihkan setiap orang yang melihat acara ini. Engkau mengingatkan setiap orang yang melihat acara ini. Engkau menasehati Tuhan. Engkau menuntun kembali supaya setiap orang yang mendengar acara ini boleh ingat akan cinta mula-mula. Boleh kembali mendekat kepada Engkau. Boleh kembali mengutamakan Engkau, Tuhan Yesus. Boleh kembali mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Kami yakin percaya kuasa-Mu bekerja ke pribadi lepas pribadi pada saat ini, menguatkan, memulihkan, dan menyertai. Tutup bungkus dengan kuasa roh dan darah-Mu pada setiap orang yang mendengarkan acara ini. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Kami serahkan sisa kehidupan kami dalam kuat kuasa tangan-Mu sampai kami bertemu kembali muka dengan muka padamu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu minggu depan lagi dengan acara yang berbeda. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Dhani. Tuhan memberkati. God bless you.